Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustini dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu unsur kimia, yaitu barium. Pengertian barium. Barium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ba dan nomor atom 56. Barium adalah unsur kelima pada golongan 2 dan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan keperanakan. Barium tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas karena reaktivitas kimianya yang tinggi. Asal unsur barium. Sumber utama dari barium ialah dari barit dan whiterite. Whiterite merupakan mineral yang mengandung barium karbonat. Produsen utama dari mineral barium ialah negara Cina, India, Maroko, Amerika, Turki, dan Kazakhstan. Barium diisolasi dengan cara elektrolis dari lelehan barium klorida sehingga menghasilkan unsur barium. Sifat fisik dari barium yaitu nomor atomnya 56, fasenya solid, densitasnya 3,59 gram per cm kubik. Energi ionisasi yang pertama yaitu 433 kJ per mol. Energi ionisasi yang kedua yaitu 908 kJ per mol. Elektronegativitasnya yaitu 0,89, potensi reduksi standarnya minus 2,90, jari-jari atomnya 2,22, kapasitas panasnya yaitu 0,204, potensi ionisasinya yaitu 5,212 volt, konduktivitas listriknya yaitu 2,8 kali 106, massa jenis atau suhu kamarnya yaitu 351 gram per cm kubik. Massa jenis cair pada titik leburnya yaitu 3,338 gram per cm kubik. Titik leburnya 1000, titik didihnya 2170, kalor peleburannya yaitu 7,12 kJ per mol. Kalor penguapannya 140,3 kJ per mol. Kapasitas kalornya 28,07 Joule per mol. Sifat kimianya yaitu dapat bereaksi dengan air, klor, hidrogen, udara, dan asam. Sifat oksidanya yaitu basa dan asam. Kestabilan peroksidanya yaitu makin stabil sesuai dengan arah panah. Ikatannya yaitu ion. Warna nyalanya yaitu hijau. Kestabilan karbonat atau suhu pemanasannya antara 550 sampai dengan 1400 derajat Celcius. Pengolahan barium. Salah satunya adalah proses presipitasi menggunakan karbon dioksida. Proses tersebut dipilih dalam perancangan pabrik ini karena pada proses awal pabrik ini dihasilkan karbon dioksida yang jumlahnya sangat melimpah sehingga kebutuhan karbon dioksida di tangki presipitasi dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan biaya tambahan lagi. Selain itu, penggunaan karbon dioksida dapat membantu mengurangi masalah pencemaran udara termasuk mengurangi efek-efek rumah kaca. Mula-mula bahan baku BaSO4 dan COKe direaksikan dengan gas karbon monoksida di dalam rotary kiln B-150 pada rentang suhu 11.000 derajat Celcius sampai dengan 12.000 derajat Celcius. Dari hasil reaksi tersebut dihasilkan barium sulfid atau BaS. Barium sulfid yang keluar dari rotary kiln B-150 berukuran sekitar 10 sampai 200 mes. Kemudian dihancurkan dengan menggunakan wet bulb milling C-160. Setelah itu barium sulfid masuk ke screen H-161 untuk memperoleh ukuran yang serempak yaitu
plus minus 20 mes. Selanjutnya, BAS akan dilarutkan dengan air dalam tangki leaching M-210. Padatan hasil leaching kemudian dipisahkan menggunakan rotary drum filter H-120. Larutan BAS selanjutnya akan direaksikan dengan gas karbon dioksida di dalam tangki. Dalam tangki presipitasi R-310. Dari hasil reaksi tersebut dihasilkan barium karbonat BaCO3, selanjutnya BaCO3 yang diperoleh akan dipisahkan dengan rotary drum filter H-320 sehingga dapat diperoleh padatan BaCO3 dengan kadar air yang lebih rendah. Setelah itu, padatan BaCO3 dengan kadar air yang lebih rendah. Setelah itu, padatan BaCO3 dikeringkan menggunakan rotary dryer B410 yang bertujuan untuk memperoleh padatan BaCO3 dengan kadar air seminimum mungkin. Kegunaan barium. Barium tidak terlalu sering digunakan, tetapi kegunaan barium terbilang cukup penting dalam dunia industri. Barium dipakai dalam pengeboran sumur minyak dan gas. Juga dipakai dalam industri kaca. Hampir semua senyawa barium itu beracun, tetapi barium sulfat tidak. Barium sulfat dipakai sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Barium karbonat dipakai dalam racun tikus, sedangkan barium nitrat dipakai sebagai pewarna kembang api. Oke, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.